Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Waliudin dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hukum, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Langsung simak aja PPT-nya. Kronologinya, insiden pencurian 3 sepeda motor dan 2 sepeda dalam satu malam di kompleks perumahan Garage Manua Estate Sampurna Cilimus cukup menggemparkan. Dilihat dari CCTV, rupanya pelaku melancarkan aksinya tiap 1 jam sekali. Menurut salah satu korban, Cokro Pramono yang memiliki rekaman CCTV-nya menceritakan, sepeda motor yang pertama kali diambil adalah miliknya yang diparkir di garasi tetangga. Tercatat pada pukul 21.30 WIB hari Jumat tanggal 25 bulan 9 2020 malam, sepeda yang berada di samping motor yang diambil pada jam tersebut masih berada di tempatnya. Itu dilihat dari rekaman CCTV yang ia miliki. Saya kan baru selesai ngecor carport, masih basah, makanya motor dan sepeda disimpan di garasi tetangga. Mobil pun saya parkir di jalan depan rumah, tuturnya. 1 jam kemudian, pukul 22.30 WIB, pelaku mengambil motor milik tetangganya, Mega. Berlanjut pada pukul 23.30 WIB, giliran sepeda motor milik Wawang yang diambil. Nah, sejam kemudian, pukul 00.30 WIB, baru sepeda saya yang diambil, dicomot semua. Kalau helm dan sepatu mungkin diambilnya sambil jalan, tuturnya lagi. Cokro menduga pencuri lebih dari 1 orang. Dari rekaman CCTV, antara orang yang mencuri motor dan sepeda miliknya pun berbeda orang. Bahkan menurut kesaksian tetangganya, sempat melihat 2 orang berboncengan di luar gerbang belakang. Dari keterangan security, sambung Cokro, gerbang belakang tersebut dalam keadaan terkunci, termasuk saat patrol pada pukul 8.30 WIB. Namun pada pukul 21.30 WIB, sepeda motornya dicuri. Pada malam kejadian, ia sedang berada di dalam rumah. Sabtu pagi sekitar pukul 5 WIB, sewaktu hendak membeli sarapan, Cokro tak melihat lagi motor dan sepedanya. Saya langsung lapor ke PRT kemudian lapor ke Polsek, dan pada jam 9 saya di BAP di Polsek, ucapnya. Cokro mengaku sudah 3 tahun tinggal di komplek tersebut. Sebagai warga pendatang dari Pekalongan, dirinya merasa aman, tenang, dan nyaman tinggal di situ. Namun baru kali ini ia dan tetangganya mengalami kejadian yang luar biasa. Warga curiga kawanan pencuri keluar masuk lewat pintu gerbang belakang. Awalnya, gerbang belakang itu ditutup paten, dilas gak ada akses masuk dan keluar. Nah, dekat gerbang ada rumah yang direnov. Pemilik minta ke RT untuk membuka gerbang untuk membawa material masuk, ungkapnya. Saat itu diakuinya warga tidak setuju gerbang belakang dibuka. Mereka menaruh kekhawatiran terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Namun kala itu pemilik rumah yang direnov siap bertanggung jawab. Setelah material masuk, ditutup lagi dengan dilas. Ternyata hanya digembok. Nah, pagi-pagi setelah kejadian, gemboknya hilang. Saat gerbang pun terbuka. Kemungkinan besar pencuri lewat situ, cerita Cokro. Ia berharap rasa betah di kompleks tersebut selama 3 tahun kembali seperti semula. Dirinya merasa senang, sejuk, nyaman, damai, dan aman tinggal di sana. Itu yang menjadi alasannya membeli rumah di kompleks tersebut. Awalnya kami happy, cocoklah di lingkungan di sini, aman, bersih. Baru kali ini kejadian dalam 1 malam kemalingan. Sekarang kami merasa was-was, nggak tenang, nggak aman, dan nggak nyaman, ungkapnya. Cokro berharap rasa aman dan nyaman untuk tinggal di komplek tersebut kembali seperti semula. Pelaku pencurian cepat tertangkap sehingga kejadian serupa tidak terulang, kata Deden. Faktor penyebab terjadinya kasus pencurian tersebut, penyebab terjadinya kriminalitas pencurian adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya. Faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan sebagainya merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor pendidikan, faktor individu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan juga faktor perkembangan global. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda 2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUH Pidana, buku kedua titel 12 mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367.
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat dengan KUUH Pidana, buku kedua titel 12 mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367, kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan. Pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang memiliki halaman ada batasnya. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Yang ketiga, contohnya pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 dan disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Agar kasus pencurian tersebut tidak terulang, masyarakat diajak untuk meningkatkan kewaspadaan saat meninggalkan kendaraan bermotor. Caranya, kunci stang. Hal ini sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Terkadang pemilik lupa dan kurang teliti saat memparkirkan kendaraan. Motor yang diparkir dengan kondisi tidak terkunci, stang akan sangat mudah menjadi sasaran eksekusi. Yang kedua, pasang pengaman tambahan. Menambahkan alat pengaman lainnya juga dapat mempersulit pencuri untuk membawa motor yang diinginkan. Tambahan pengaman pada motor berupa gembok yang dipasang pada lubang cakram depan. Yang ketiga, pasang stiker tanda pengenal dan alarm. Stiker tanda pengenal khas lampu membantu pemilik mengenali motor kesayangan. Tak lupa tambahkan sistem alarm anti maling pada motor. Anda bisa memasangnya melalui bengkel resmi. Yang terakhir, pasang sistem keyless ignition system. Sistem keyless ignition system juga bisa membuat motor menjadi lebih aman. Sistem ini akan mendeteksi kunci remote dalam radius 1 meter. Jika terdeteksi, itu artinya pemilik motor sudah bisa menyalakan mesin. Ketika kunci remote berada di luar radius, maka secara otomatis mesin motor mati dan akan langsung terkunci. Hal ini akan membuat motor menjadi lebih aman karena lebih sulit untuk dicuri. Demikian kasus yang saya jelaskan, yaitu tentang pencurian kendaraan bermotor. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.